الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika video ini muncul di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya sempatkanlah menulis salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dilapangkan rezekinya, dan diberikan keberkahan umur. Nisfu Sya'ban yang berarti malam pertengahan bulan Sya'ban adalah salah satu momen penting. Dalam kalender Islam, malam ini dirayakan dengan penuh keutamaan oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Perlu untuk kita ketahui bersama, Nisfu Sya'ban jatuh pada malam ke-15 bulan ke-8 dalam kalender Hijriyah. Dalam tradisi Islam, malam ini dianggap sebagai malam istimewa, di mana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dicurahkan, dosa-dosa diampuni, dan doa-doa dikabulkan. Keutamaan Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban merupakan malam yang dipenuhi dengan berkah dan rahmat. Dalam ajaran Islam, malam ini diyakini sebagai waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan takdir hambanya untuk tahun yang akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan ibadahnya pada malam tersebut dengan melaksanakan salat, berzikir, dan berdoa. Salah satu keutamaan yang paling istimewa dari malam Nisfu Sya'ban adalah anugerah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang penuh berkah ini, Allah membuka pintu maafnya bagi hamba-hambanya yang bertobat dan memohon ampun. Oleh sebab itu, banyak umat Islam yang memanfaatkan momen ini untuk melaksanakan ibadah serta memperbanyak doa dalam upaya memohon ampunan darinya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan hamba-hambanya pada malam Nisfu Sya'ban, maka Dia mengampuni dosa-dosa semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Hadis ini menunjukkan bahwa malam Nisfu Sya'ban adalah waktu yang sangat baik untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bagi mereka yang ingin memperbaiki hubungan dengannya. Nisfu Sya'ban memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan seorang muslim. Momentum ini mengajak kita untuk melakukan introspeksi dan perbaikan diri menjelang malam Nisfu Sya'ban. Umat Islam diingatkan untuk merenungkan amal perbuatan mereka selama setahun terakhir serta berusaha memperbaiki diri agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang. Selain itu, Nisfu Sya'ban merupakan momen yang sangat baik untuk memperdalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini, dengan melaksanakan ibadah dan berdoa, umat Islam dapat merasakan kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta. Ini adalah saat yang tepat untuk menyendiri, merenung, dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan Nisfu Sya'ban. Terdapat sebuah hadis Rasulullah menjelaskan kemuliaan dari malam Nisfu Sya'ban serta anjuran untuk menghidupkan malam Nisfu Sya'ban dengan beribadah dan berpuasa di siang hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika malam Nisfu Sya'ban tiba, maka beribadahlah di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya. Sebab
Sungguh rahmat Allah turun ke langit dunia saat tenggelamnya matahari. Kemudian ia berfirman, ingatlah orang yang memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni. Ingatlah orang yang meminta rezeki kepadaku, maka aku beri rezeki. Ingatlah orang yang meminta kesehatan kepadaku, maka aku beri kesehatan. Ingatlah begini, sehingga fajar tiba. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berikut ini adalah amalan-amalan yang bisa dilakukan pada malam nisfu Sya'ban yang wajib kamu ketahui. Yang pertama adalah salat berjamaah. Saat menyambut malam nisfu Sya'ban, umat Islam tidak boleh hanya berfokus pada amalan-amalan sunnah hingga melupakan amalan wajib. Malam ini dapat diawali dengan menunaikan salat maghrib secara berjamaah, diikuti dengan salat isya dan subuh yang juga sebaiknya dilakukan berjamaah. Salah satu alasan utama dianjurkannya salat berjamaah adalah karena doa dan permohonan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mudah dikabulkan ketika dilakukan bersama-sama dibandingkan secara individu. Selain itu, setiap langkah seseorang menuju masjid untuk menunaikan salat berjamaah akan dicatat sebagai amal kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Bani Salimah pernah berniat pindah ke dekat masjid hingga kampung mereka menjadi kosong. Ketika hal ini sampai kepada Nabi SAW, beliau bersabda, wahai Bani Salimah, tetaplah di kampung kalian dan akan dicatat jejak-jejak kalian. Maka mereka pun berkata, setelah itu kami tidak lagi berniat untuk pindah. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa setiap usaha seseorang dalam melangkah menuju masjid memiliki nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu memperbanyak istighfar. Menjelang malam nisfu Sya'ban, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak istighfar sebagai bentuk permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini didasarkan pada riwayat yang menyatakan bahwa malam nisfu Sya'ban merupakan malam penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban. Dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani. Secara umum, umat Islam memang diperintahkan untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW meskipun sudah dijamin masuk surga, tetap beristighfar dan bertaubat lebih dari 70 kali dalam sehari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertaubat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Pada dasarnya, istighfar dapat menghapus dosa dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Selain itu, istighfar juga menjadi sebab datangnya rezeki serta perlindungan dari berbagai musibah. Kita tidak tahu istighfar kita yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, di malam yang sangat mulia, yaitu malam nisfu Sya'ban, mari kita sama-sama memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Yang ketiga yaitu membaca Yasin di malam nisfu Sya'ban. Salah satu amalan yang dapat dilakukan pada malam nisfu Sya'ban adalah membaca surat Yasin setelah maghrib. Meskipun tidak terdapat dalil khusus yang memerintahkan atau menganjurkan pembacaan surat Yasin pada malam itu, sebagian ulama sepakat bahwa
amalan ini tidak dianggap sebagai hal yang buruk. Adapun pembacaan surah Yasin pada malam nisfu Sya'ban setelah maghrib merupakan hasil ijtihad sebagian ulama. Konon ia adalah Syekh Al-Buni, dan hal itu adalah bukanlah hal yang buruk. Di antara keistimewaan surah Yasin, sebagaimana menurut sebagian para ulama, adalah dibaca pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 3 kali. Yang pertama dengan niat meminta panjang umur, yang kedua rezeki yang berlimpah, dan Yasin yang ketiga memohon keteguhan iman. Saya ulangi sekali lagi, Anda dapat membaca Yasin di malam nisfu Sya'ban sebanyak 3 kali. Yasin yang pertama dengan niat meminta panjang umur, Yasin yang kedua meminta rezeki yang berlimpah, dan Yasin yang ketiga memohon keteguhan iman. Kemudian yang keempat adalah melakukan salat malam. Memperbanyak salat malam seperti tahajud adalah amalan utama pada malam nisfu Sya'ban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat malam memberikan kesempatan untuk merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat mulia dan penuh berkah. Pada malam ini Allah akan membuka pintu ampunan dan rahmat-Nya kepada hamba-hambanya. Salah satu amalan terbaik pada malam nisfu Sya'ban adalah melaksanakan salat tahajud. Salat tahajud adalah salat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah salat Isya dan sebelum salat subuh. Melaksanakan salat tahajud pada malam nisfu Sya'ban dapat membantu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Dalam melaksanakan salat tahajud pada malam nisfu Sya'ban, kita dapat memperbanyak doa dan istighfar serta memohon ampun dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan salat tahajud pada malam nisfu Sya'ban, kita dapat meraih keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Yang kelima adalah memaafkan sesama. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, disebutkan bahwa Allah akan mengampuni setiap makhluknya, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Ini menjadi perintah bagi kaum muslimin untuk memaafkan sesamanya. Begitu pula yang dipesankan Buya Yahya. Ia mengajak seluruh kaum muslimin yang masih menyimpan amarah, benci terhadap kaum muslimin musliman yang lain untuk lekas memaafkan mereka. Ini semata-mata supaya Allah juga mengampuni dosa-dosa kita. Ayo kita lapangkan hati kita, cari siapa orang yang bermasalah dengan kita, siapa yang pernah kita benci, siapa yang pernah kita musuhi, kita dendam. Ayo kita maafkan mereka. Jangan sampai ada dengki di hati kita. Doakan mereka dengan doa kebaikan. Doakan dengan doa kemuliaan demi menyambut malam nisfu Sya'ban, agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaafkan orang lain tidaklah semudah lisan berkata-kata. Akan tetapi kaum muslimin harus mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nur ayat 22. Dari ayat di atas, kamu bisa belajar bahwa jika seorang hamba memaafkan kesalahan saudara-saudaranya, insya Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya. Amalan yang terakhir adalah puasa nisfu Sya'ban. Puasa nisfu Sya'ban adalah puasa sunnah yang dilakukan pada hari ke-15 bulan Sya'ban.
Puasa ini memiliki keutamaan yang sangat besar karena pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Dengan melaksanakan puasa nisfu Sya'ban, kita dapat memperoleh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membersihkan jiwa dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika malam nisfu Sya'ban tiba, maka beribadahlah di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya. Sebab sungguh rahmat Allah turun ke langit dunia saat tenggelamnya matahari. Kemudian ia berfirman, ingatlah orang yang memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni. Ingatlah orang yang meminta rezeki kepadaku, maka aku beri rezeki. Ingatlah orang yang meminta kesehatan kepadaku, maka aku beri kesehatan. Ingatlah begini, sehingga fajar tiba. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun kesimpulannya adalah tinggal menghitung hari saja kita akan bertemu dengan malam nisfu Sya'ban ataupun malam yang penuh kemuliaan sesudah malam Lailatul Qadar. Oleh karena itulah, mari persiapkan diri kita untuk melakukan amalan seperti halnya melaksanakan salat tahajud, berpuasa, saling memaafkan, membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, dan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan dengan mempersiapkan diri dan melakukan banyak amalan, kita menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan berkah sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.